Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan materi tentang identitas nasional. Nah, capaian pembelajaran kita yang pertama mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Dan yang kedua, memiliki karakter sebagai identitas bangsa. Mari kita lihat secara sistematis. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Nah, identitas nasional adalah kepribadian nasional, atau juga kita sering menyebutkan sebagai jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Jadi yang disebut dengan identitas nasional itu adalah suatu kepribadian bangsa sebagai jati diri yang membedakan kita orang Indonesia dengan negara lain, begitu. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa itu memiliki identitas yang berbeda satu dengan yang lain. Dan hal ini bisa dilihat dari suatu keadaan geografi, kemudian ekologi, demografi, sejarah, budaya, dan watak dari masyarakat nasional itu sendiri. Nah, secara demografi atau geografi juga kita melihat bahwa Indonesia, watak masyarakatnya secara geografis mempunyai wilayah daratan yang berbeda dengan negara kepulauan, dan keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Artinya negara Indonesia secara geografi ada banyak pulau, tetapi dari pulau-pulau yang ada itu akan membentuk karakternya Indonesia, seperti orang Dayak, orang China, Jawa, Batak, dan sebagainya, memiliki karakter sendiri. Namun disatukan dengan sebuah negara yang disebut negara Indonesia. Kita bukan negara kepulauan, tetapi negara yang adalah kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, begitu. Bangsa Indonesia juga memiliki karakter khas bila dibanding dengan bangsa lain. Misalnya, kita adalah negara yang dikenal sebagai negara yang sopan santun, yang ramah tamah, yang negaranya, yang karakter masyarakatnya sopan santun, terkenal itu ramah terhadap siapapun yang datang, kita ramah. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kehidupannya banyak dilakukan dengan bertani, untuk mengolah alam. Lalu kemudian karakter kita, karena tadi ada pulau-pulau yang berbeda di Indonesia jadi satu, maka juga muncul karakter masyarakat yang sosial bersama, artinya muncul suatu paguyuban, perkumpulan-perkumpulan antara masyarakat, antar bangsa, antar sesama suku. Jadi memang kekhasannya di situ kita. Untuk itu, sebagai suatu konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia ini memang tercermin pada bahasa nasional yang khas, yaitu bahasa Indonesia, benderanya merah putih, lagu kebangsaannya,
lambang negaranya, Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan suatu karakter kekhasan warga kita Indonesia sebagai karakter nasional. Lebih lanjut, ya para mahasiswa sekalian, nah identitas nasional ini terlihat atau tampak pada sebuah karakter konteks berbangsa Indonesia yang memang cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas tadi yang saya sebutkan di atas tadi, yang gotong royong, yang suka paguyuban, tinggal di pulau-pulau yang ada di Indonesia, masing-masing budaya yang disatukan dalam konteks kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, ini yang menyatukan kita dari sekian banyak karakter sebagai identitas nasional menyatu di Indonesia itu. Nah, konteks kenegaraannya seperti apa kalau begitu? Tentunya tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Nah, kedua unsur ini secara nyata memang terangkum dalam Pancasila, di mana Pancasila merupakan identitas nasional yang sangat jelas dalam konteks berbangsa dan bernegara. Maka NKRI adalah harga mati yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Mengingat bahwa watak bangsa itu adalah bangsa yang religius, ya bangsa yang harmonis, yang menyukai persatuan, kekeluargaan, suka bermusyawarah, lebih mementingkan kepentingan bersama. Semua ini, ya watak-watak orang Indonesia ini memang sebenarnya diikat oleh sila dari Pancasila itu. Nah, lalu bagaimana secara kuantitas? Secara kuantitas, masyarakat yang rukun, yang memang sangat toleran, jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun atau yang tidak toleran. Memang ya kuantitas negara kita berdasarkan ketuhanan, sila-sila dari Pancasila, tapi masih ada juga yang membangkang, yang membelot, artinya yang bertentangan dengan nilai itu dalam konteks berperilaku. Dan ini tidak bisa kita hindari sebagai suatu perilaku yang menyimpang dalam berbangsa dan bernegara. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya dilihat dari dalam konteks kesatuan yang disemboyankan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Tidak mengenal apakah dia warna kulitnya putih, kuning langsat, sawo matang, dan lain sebagainya, ya tidak menjadi halangan dalam konteks pemersatu bangsa. Nah, lebih lanjut bahwa identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib. Jadi mengapa Indonesia ini bisa bersatu? Karena ada rasa senasib, sepenanggungan, ada kesamaan di sana. Maka sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Ya, walaupun terjadi kemajemukan, itu diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Jadi nasibnya sama. Ya, Indonesia ini nasibnya sama dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian ada dua faktor penting dalam membentuk identitas nasional itu, yaitu faktor primordial yang adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah melekat pada bangsa tersebut, bangsa kita. Seperti misalnya ada kesamaan dalam konteks geografi, ekologi, dan demografi. Lalu juga memang didasarkan pada faktor kondisional, adanya keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tadi. Seperti misalnya sama-sama mengalami ya hal yang senasib tadi dalam konteks sama-sama mengalami ketika dijajah begitu.
Identitas nasional ya, tidak bersifat statis namun juga bersifat dinamis ya. Secara statis bahwa identitas nasional itu dilihat dari kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalisitas. Artinya ya, secara statis memang kita mengenal adanya kekuatan-kekuatan etnik ya yang ada di Indonesia, dan juga dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan globalitas hidup yang tidak luput dari campur tangan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Maka secara entitas, secara etnisitas ya, memiliki watak yang statis di mana mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun berangkat dari nenek moyang ya, dari budaya-budaya yang sifatnya historis yang membentuk karakter dari kita sebagai bangsa. Itu mengalami suatu perubahan yang cukup di dalam diri kita masing-masing. Lalu kemudian status ini juga dilihat sebagai upaya fundamentalis dan verifikasi ya, artinya memang sangat dasar terjadi suatu perubahan yang statis dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu bagaimana secara dinamis ya? Secara dinamis memang sangat dipengaruhi oleh globalisitas, mana perkembangan dunia yang begitu luas namun menyentuh fakta pada diri kita, di mana globalisasi itu ya adalah sesuatu yang nyata yang tidak mungkin kita bendung, yang tidak mungkin kita tutup seperti katak dalam tempurung misalnya. Tetapi globalisasi itu tidaklah kita pandang sebagai sesuatu yang negatif ya, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang banyak sekali positifnya, di mana manusia Indonesia secara khusus mengalami suatu perkembangan. Misalnya ya, kita bisa menikmati yang namanya handphone, komputer, transportasi, teknologi yang canggih. Itu semua karena globalisasi. Bahkan sangat menguntungkan bagi kita. Di saat pandemi seperti ini, kita masih bisa kuliah secara daring. Itu kan karena globalisasi. Globalisasi memang mempermudah seluruh akses kehidupan manusia. Namun tetap dituntut sikap kita untuk kritis dan evaluatif. Ya, sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan global ini, supaya nanti kita tidak menjadi orang yang penikmat saja, yang menganggap bahwa global ini konteksnya negatif ya, tetapi banyak juga nilai positif yang membangun diri kita. Nah, lebih lanjut juga kita lihat bahwa identitas nasional sebagai karakter bangsa itu memang melekat pada setiap bangsa yang memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, ya diharapkan akan memahami jati diri sebagai bangsa yang utuh, yang kuat, yang mampu menumbuhkan kebanggaan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks itu, memang karakter itu yang dibentuk pada jiwa sebagai watak tadi, ya sifatnya ya tampak pada akhlak, budi pekerti, tabiat ya atau watak dari semua diri kita yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ya, kekhasan bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia tentunya berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Nah, yang pertama bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila ya, sebagai karakter bangsa.
di mana nilai-nilai dari Pancasila itu digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter yang sesungguhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, maka poin yang kedua adalah ya nilai-nilai dari Pancasila tersebut memang bersifat esoterik, yang memiliki nilai-nilai substansial. Ya, ketika terjadi proses komunikasi, relasi, interaksi dengan bangsa lain, ya realitas eksoterik juga mengalami perkembangan di dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai itu yang kita bawa dalam konteks perjumpaan yang nyata dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia terhadap bangsa lain, begitu. Yang ketiga, bahwa pemahaman dan keyakinan agama ya berkembang ya, di Indonesia, sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut, yang mempengaruhi culture budaya yang ada di Indonesia. Nah, pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena ya berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Pengakuan akan keberadaan humanitas ini perlu dijunjung tinggi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, bahwa kecintaan pada tanah air Indonesia, di mana pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik yang dikembangkan di Indonesia, semua berdasarkan demokrasi, musyawarah mufakat. Ini menjadi landasannya. Nah, para mahasiswa sekalian, ya, itulah materi kita hari ini. Ya, bagaimana kita berbicara tentang identitas nasional. Nah, nanti silakan para mahasiswa untuk meng-cross-check lebih jauh dengan membaca modul supaya nanti lebih paham materi hari ini. Ya. Nah, berikut ada tugas. Nanti silakan yang mau bertanya di Google Classroom, Bapak sudah menyiapkan kolom tanya jawab di Google Classroom. Nah, lalu kemudian catatan bahwa silakan dikerjakan satu tugas yang berkaitan dengan materi identitas nasional hari ini dengan satu pertanyaan, apa yang para mahasiswa pahami dengan identitas nasional itu sendiri. Silakan dibuat dalam bentuk cerita, apa pemahaman para mahasiswa tentang identitas nasional. Ya, setelah para mahasiswa membaca modul, baca buku, akses internet, kemudian mendengar penjelasan saya tadi, coba buat satu tulisan karya yang bertemakan identitas nasional. Ya, diketik ya satu halaman saja, lalu dikumpulkan minggu depan. Demikian para mahasiswa perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.